Salve fratres, shalom saudara-saudari, juga kepada Bishop Dr. Joshua Temu. Izinkan kami menanggapi khotbah apologetik Anda yang bertemakan melawan penyembahan berhala dalam gereja Katolik dan Ortodoks yang rupanya lebih banyak menyerang strawman manusia jerami daripada menjawab substansi. Tentu kami paham Anda sangat rajin membaca Alkitab, setidaknya ayat-ayat yang sesuai dengan kesimpulan yang sudah Anda ambil sejak awal. Hebat juga ya, Anda berani mengklaim bahwa Musa disuruh Tuhan bikin patung, tetapi Anda simpulkan bahwa Tuhan menentang patung. Kalau begitu, siapa yang menyuruh Musa? Iblis. Mari kita bantu Anda menyusun benang logika yang Anda putuskan sendiri. Yang pertama, patung ular dan kerub adalah suruhan Tuhan. Titik. Ya. Bapak kutip sendiri Bilangan 21 ayat 8 dan Keluaran 25 ayat 18 yang menyatakan bahwa Tuhan secara eksplisit memerintahkan Musa membuat patung ular tembaga dan kerubim dari emas. Tapi anehnya Anda malah panik dan buru-buru menafsirkan itu sebagai nubuatan tentang Yesus, lalu menolak aplikasinya secara visual dengan alasan sudah digenapi. Pertanyaannya, jika Tuhan sempat menyuruh bikin patung, berarti Tuhan tidak alergi pada patung. Yang dilarang dalam Keluaran bab 20 ayat 4 adalah membuat patung untuk disembah sebagai ilah lain, bukan patung itu sendiri. Tapi Anda malah memukul rata semua patung. Ini seperti melarang pisau karena bisa digunakan untuk membunuh, padahal bisa juga dipakai untuk memasak. Ya kan? Yang kedua, logika comotologi. Anda lagi Pak Joshua. Anda berulang kali menyebut romo comot ayat, cocokologi, tafsir seenaknya. Tapi bukankah justru Anda yang mengambil satu ayat dari 2 Raja-Raja 18:4 dan menafsirkannya bahwa semua patung sama dengan berhala? Kemudian mengabaikan perintah Tuhan untuk membuat patung dalam Bilangan dan Keluaran. Kemudian mengutip Kolose 2:17, semuanya itu bayangan, seolah artinya semuanya harus dibuang. Padahal ayat itu bicara soal hukum Yahudi, bukan ikon devosional. Jika itu bukan comotologi, lalu apa? Eisegesis dengan garam dan cuka. Yang ketiga, ada inkonsistensi mendasar. Allah tak bisa diwakili patung, tapi bisa diwakili suara Anda. Anda bilang Allah itu roh, maka tidak bisa diwakili oleh gambar apapun. Tapi Anda sendiri tampil di YouTube memproklamasikan siapa Allah, apa yang Allah larang, siapa yang sesat. Anda bahkan bicara seolah mewakili kehendak Allah. Ini ironis bukan? Jika Allah terlalu transenden untuk digambarkan, mengapa Anda percaya bahwa Anda bisa menjelaskan Dia lewat live streaming? Patung tidak lebih berbahaya dari mikrofon Anda, Pak. Sama-sama sarana. Yang salah adalah hati penyembahnya, bukan medianya. Ya. Yang keempat, Yesus tak pakai patung, tapi Yesus juga tak pakai YouTube. Alasan Anda bahwa Yesus dan para rasul tidak pernah pakai patung adalah jenis argumen dari ketiadaan bukti, argumentum ex silencio. Yesus juga tidak pernah naik mobil, memakai mikrofon, atau pakai Alkitab edisi LAI. Apakah semua itu otomatis salah? Lebih fatal lagi, Anda menjadikannya diamnya perjanjian baru sebagai bukti absolut bahwa semua praktik Katolik keliru. Logika semacam ini bisa menghancurkan seluruh struktur pengajaran Protestan karena tidak ada ayat yang berkata Alkitab adalah satu-satunya sumber iman. Tapi Anda percaya sola scriptura. Bukankah ini namanya cocokologi? Yang kelima, bait suci harus dirobohkan, tapi Anda bangun gereja sendiri. Lucu ketika Anda berkata, Yesus suruh hancurkan bait suci, sekarang tidak perlu lagi bangunan, semua itu simbolik. Tapi kenyataannya Anda berkhotbah dari studio yang notabene adalah ruang liturgi digital. Anda berbicara dari mimbar otoritas pribadi, bahkan Anda menyebut diri bishop. Apa bedanya dengan Katolik yang punya paus? Jangan mengkritik struktur gereja lain sambil membangun struktur sendiri di balik kamera. Setidaknya Katolik jujur mengakui warisan apostolik, bukan klaim jabatan sendiri. Yang keenam, patung sama dengan berhala. Mari bedakan simbol dan objek penyembahan. Anda tidak sanggup membedakan antara berdoa dengan kehadiran patung dan berdoa kepada patung itu sendiri.
Jika anak memeluk foto ibunya sambil menangis rindu, apakah ia menyembah foto atau sedang mengekspresikan kasih? Simbol bukan objek. Itulah mengapa Allah sendiri mengizinkan simbol ketika konteksnya benar. Kemudian ada kemarahan yang tidak misioner. Bapa mengakhiri dengan amarah membara. Kami tidak bisa terima, kami perlu lawan teologis. Namun, bukankah Injil adalah kabar sukacita, bukan semangat balas dendam? Anda mengeluh Katolik mengutuki Luther, tapi Anda sendiri mengutuki konsili, sakramen, orang kudus, dan semua umat Katolik tanpa membedakan. Siapa yang sebenarnya tidak bisa menahan diri dari mengutuk dan kutukan? Bila Anda ingin membahas ikon dan patung secara serius, mari kita bicara teologi inkarnasi, bukan sekedar potong tempel ayat. Bila Anda mau menyanggah Katolik silahkan, kami terbuka, tapi jangan pakai logika lingkaran dan asumsi sepihak. Dan satu lagi, kalau mau menyebut orang lain comotologi, pastikan tangan Anda tidak sedang memegang gunting. Bila Bapak Joshua Teus sungguh mencari kebenaran, kami doakan satu hari nanti Bapak bisa duduk bersaudara bersama kami, bukan sebagai musuh debat, tetapi sebagai pencinta Kristus yang sama. Dengan hormat, seorang umat Katolik yang tidak menyembah patung, tetapi menyembah Tuhan dan mengenali simbol-simbol sucinya. Follow for more.